Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Misi yang Mungkin. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Markus pasal 16 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Waspadalah terhadap orang yang menjajakkan statistik. Angka-angka dan bagannya mungkin bagaikan pedang bermata dua. Berita gembira dari rumah perhitungan iman membenarkan bahwa misi Advent sedang mengalami kemajuan. Pertambahan keanggotaan lebih pesat dari perkembangan penduduk dunia. Angka yang menggembirakan mengamarkan bahwa penduduk dunia bertambah. Hanya dalam 1 bulan, lebih besar dari jumlah keanggotaan jemaat kita. Dari segi yang luas, saudara boleh bertanya tentang keseluruhan jemaat Kristen. Jumlahnya lebih meyakinkan lagi. Tetapi walaupun begitu, penganut Katolik Roma, penganut Protestan, Ortodoks, Mormon dikumpulkan pertambahan dalam 1 tahun. Pada umumnya di seluruh dunia, Kristen hanya sekedar memperhatikan keanggotaan. Markus menuliskan perintah Yesus yang lebih penting yang diberikannya kepada murid-muridnya. Injil kepada semua makhluk, kata Yesus. Siapakah akan mewujudkannya? Roh yang bekerja dengan perantaraan para utusannya. Ia akan melakukan hal itu pada saat seruan yang nyaring yang semakin besar itu. Di Tonga terdapatlah Ha-Amonga. Pada tahun 1200 Tarik Masehi, Raja Tonga memerintahkan agar membangun gerbang batu berbentuk panah. Tradisi Tonga menceritakan mengenai pemahatan batu dari pulau yang jauh, dibawa dalam perahu-perahu raksasa yang dibuat dari pohon-pohon yang besar. Pembuatan gerbang panah tersebut dilakukan rakyat secara sukarela. Ini adalah suatu karya yang dapat mengimbangi Stonehenge dan Easter Island. Itu disangga oleh 2 tiang raksasa yang beratnya sedikit-sedikitnya ada 40 ton. Lalu ada lagi tiang yang diletakkan di atas 2 tiang tali. Mengapa mereka rela bersusah payah? Raja Tonga yang sekarang ini menyatakan bahwa seperti halnya Stonehenge, batu-batu tersebut merupakan kalender. Kadang-kadang apabila saya berkunjung ke suatu lembaga yang didirikan jemaat atau berkhotbah kepada suatu pertemuan anggota-anggota gereja yang besar jumlahnya, saya terbayang akan piramid Stonehenge dan Ha-Amonga. Yang demikian itu terjadi pada saat umat Allah menunaikan tugas mereka. Karena itulah kita mengumpulkan sumber-sumber, orang, perpuluhan, persembahan, keterampilan, dengan bantuan roh. Segala hal ini tercapai. Demikianlah pekerjaan tersebut diwujudkan. Setiap orang yang mendengarnya hendaklah berkata, marilah, bukan hanya para pendeta, tetapi anggota juga. Kita semua wajib turut menyampaikan undangan itu. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 207. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sangat baik bagi kami, sudah menjaga, melindungi dalam aktivitas kami hari ini. Malam hari ini kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan, mengingatkan kami apa tugas yang harus kami lakukan. Jadikanlah kami alat-alat-Mu Tuhan, agen-Mu dimanapun kami berada, untuk menyampaikan kabar keselamatan. Dan kami yakin kami dapat melakukan semuanya itu, menyampaikan Injil kepada semua makhluk, hanya dengan bantuan Roh Kudus saja. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.